Tribun News Today. Tribuners berjumpa kembali bersama Hakim di Tribun News Today, dan Hakim akan berbagi informasi menarik hari ini, mulai dari informasi nasional, regional, selebritis, dan juga olahraga. Informasi pertama, Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo memprediksi kemacetan akan terjadi selama arus balik libur Hari Raya Idul Fitri 2022. Kapolri juga menyarankan agar instansi pemerintah menerapkan kebijakan WFH. Mendukung pernyataan tersebut, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo memberikan arahan kepada seluruh PPK agar mengatur jadwal WFH di instansi masing-masing. WFH bisa diterapkan selama 1 minggu setelah puncak arus balik Lebaran, yakni pada 8 Mei 2022. Cahyo menegaskan WFH tidak akan mengganggu pelayanan urusan administrasi serta layanan pemerintahan lainnya. Sebab kini instansi telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang memungkinkan para aparatur sipil negara atau ASN bekerja tanpa batas ruang dan fleksibel menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Penerapan WFH juga dinilai sebagai ide yang baik setelah para ASN dan keluarganya kembali dari kampung halaman masing-masing. Mengingat COVID-19 belum hilang sepenuhnya di Indonesia, sistem kerja dari rumah juga bisa dijadikan kesempatan untuk isolasi mandiri selama beberapa hari ke depan. Informasi kedua datang dari Surabaya, Jawa Timur. General Manager Kenjaran Park atau Ken Park Surabaya, Paul Steven, menampik dugaan penyebab ambrolnya perosotan karena kurangnya perawatan wahana. Menurut Paul, setiap hari pihaknya melakukan pengecekan secara menyeluruh dan berkala. Ia mengatakan penyebab runtuhnya seluncuran tersebut diduga karena ada pengunjung yang sengaja berhenti di sebuah titik saluran seluncuran, sehingga terjadi penumpukan yang menyebabkan seluncuran tidak kuat menahan beban di atasnya. Diberitakan Surya sebelumnya, pernyataan mengenai dugaan penyebab insiden Ken Park karena kurangnya perawatan wahana disampaikan oleh PLT BPBD Kota Surabaya Ridwan Mubarun. Ia mengatakan insiden ini diduga karena permukaan bahan seluncuran di wahana tersebut tidak kuat menahan beban berat. Ridwan mengklaim rusaknya komponen seluncuran lantaran kurangnya mekanisme perawatan. Informasi ketiga datang dari dunia selebritis Indonesia. Fuji Utami mengungkapkan perasaan kagetnya ketika mendapatkan izin dari sang ayah, Faisal, untuk pergi ke Singapura menyusul kekasihnya Tarik Halilintar. Sebab diakuinya oleh Fuji cukup sulit untuk meminta izin pergi sendiri dari ayahnya tersebut. Bahkan Fuji sempat pasrah jika memang tidak mendapatkan izin dari sang ayah untuk pergi ke Singapura. Ketika Fuji memastikan apakah dirinya boleh pergi ke Singapura hanya dengan kameramannya untuk menyusul Tarik, ia pun mengizinkan. Hal tersebut sempat membuat Fuji tidak percaya karena ayahnya termasuk yang ketat dalam memberi izin bepergian untuk anaknya. Selama momen Lebaran, Tarik dan juga Fuji terpisah jauh karena Tarik merayakan Lebaran di Singapura bersama keluarga Anang Hermansyah dan Raul Lemos. Sementara Fuji bersama keluarganya merayakan Lebaran di Kota Malang, Jawa Timur. Informasi terakhir terkait SEA Games 2022. Anak pelatih Vietnam Park Hang-seo Park Chan-sung memberikan sindiran balik pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Sindiran itu merujuk pada kekalahan timnas U23 Indonesia dari Vietnam pada laga penyisian grup A sepak bola SEA Games 2022 pada Jumat 6 Mei kemarin. Park Chan-sung menilai Vietnam wajar mendapatkan kemenangan telak 3-0 karena berada di level berbeda dari timnas Indonesia. Ia pun menyindir anggapan Shin Tae-yong yang menyalahkan keputusan wasit setelah timnya kalah 3 gol tanpa balas melawan tuan rumah. Serangan balik yang disampaikan Park Chan-sung disampaikan melalui halaman Facebook pribadinya, tepat tak berselang lama setelah kemenangan telak Vietnam atas Indonesia. Sebelumnya, Shin Tae-yong menyebut timnya kalah 3 gol lantaran ada beberapa keputusan wasit yang dianggapnya tidak adil. Seperti misal keputusan wasit yang harusnya menganulir gol pertama Vietnam yang dinilai berbau offset. Demikian 4 informasi terupdate hari ini, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify Tribun News Podcast dan juga YouTube tribunnews.com. Tetap patuhi protokol kesehatan 3M dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Saya Hakim pamit, salam sehat untuk semua, dan sampai jumpa. Tribun News Today.